Halo teman-teman School, pada materi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan fungsi simpan data pada kode igniter atau kita membuat fungsi insert. Nah, coba teman-teman untuk langkah awal download terlebih dahulu kode igniter. Nah, untuk versi yang sekarang ini tersedia pada versi kode igniter versi yang ketiga. Nah, coba teman-teman download. Saya sudah download di sini. Nah, saya akan buka. Nah, coba di copy jika sudah download. Nah, di copy ke halaman server teman-teman. Di sini saya menggunakan XAMPP, htdoc. Coba buat folder namanya test. Nah, teman-teman bisa paste di sini, lalu diekstrak. Nah, yang ini dihapus, lalu masuk ke dalam, Ctrl A, cut, di paste. Nah, udah itu yang awal ini langsung dihapus. Nah, jika sudah, coba teman-teman buat terlebih dahulu database-nya di MySQL. Di sini saya mempunyai sebuah database namanya dumet_blog. Nah, yang isinya masih kosong. Coba teman-teman buat table. Misalkan saya buat table namanya data. Kolomnya ada 3. Klik go. Nah, ID-nya buat kolom yang pertama ada ID, ada nama, lalu alamat. ID integer, nama varchar, alamat teks. Untuk integer kita isi 11, varchar 225. Alamat dikosongkan saja. Index primary auto increment. Nah, klik simpan. Nah, oke. Jika sudah ada, kita sudah membuat database. Nanti di mana kita akan membuat fungsi insert dengan kode igniter. Oke, langsung masuk ke source editor yang punya teman-teman miliki. Di sini saya menggunakan PHP Designer ke-8. Nah, oke, jika sudah klik OK. Di sini ada pilihan project manager. Saya buat baru, misalkan simpan data. Data Depok, XAMPP, htdoc. Tadi kita namanya foldernya itu tes ya. Oke, klik OK. Next, finish. Oke. Klik 2 kali simpan datanya. Nah, maka akan tampil di sini. Untuk pengaturan pertama, untuk membuat sintak insert dengan kode igniter, kita harus konfigurasi dulu. Konfigurasi terhadap data-data yang telah diberikan oleh kode igniter. Pertama kita konfigurasi pada autoload.php. Nah, di autoload kita coba ke line 61, ada libraries. Nah, kita isi yang kita butuhkan yaitu database. Library-nya yaitu database. Nah, untuk helper-nya yaitu form dan URL. Oke, jika sudah kita close. Lalu kita sekarang ke config. Nah, di config di sini ada base URL. Nah, base URL ini kita isi dengan nama domain. Jadi jika teman-teman projectnya sudah di hosting, di sini bisa langsung nama base URL-nya, seperti contoh www.facebook.com. Nah, karena kita sekarang masih memakai localhost atau server offline, jadi untuk nama base URL-nya kita bisa buka localhost, nama foldernya tadi test. Nah, kita copy ini, lalu di paste di sini. Nah, oke. Jika sudah, config-nya di close,
Lalu kita lari ke database. Nah, di database, di sini teman-teman isi username, password, dan nama database. Biasanya punya teman-teman namanya root. Kalau punya saya karena udah di setting, username-nya Dumet, passwordnya school, nama database-nya Dumet_blog. Oke, jika sudah di close, sekarang kita tutup lagi. Sekarang kita buka controller, kita buat sebuah controllernya terlebih dahulu, di mana controller ini yaitu sebagai pengantar atau nanti yang akan kita panggil pada URL atau pada server yang nanti akan dijalankan di browser. Nah, di sini kita buat file baru, namanya misalkan data.php. Oke, kita buka data.php. Sekarang kita buat nama kelasnya terlebih dahulu. Nama kelasnya harus disamakan dengan nama file, kelas data, extend, ci, controller, function, index, $this, load, view, tampil data. Oke. Sekarang teman-teman coba buka welcome-nya. Nah, di sini di refresh belum ada kan? Nah, sekarang kita masukkan index.php/data. Nah, di sini dia menampilkan error karena tampil data.php pada tampilan view itu belum tersedia. Sekarang kita buat tampil data ini di view. Namanya harus disamakan ya dengan nama ini. Nah, kita buat tampil _data. Di save. Nah, di sini errornya sudah hilang karena saya sudah membuat tampil data.php pada view. Nah, sekarang kita buat tampilannya dulu. Yang akan kita buat inputan data tr. Coba teman-teman ikuti terlebih dahulu. Yang pertama kita ada nama. Nama itu input type text. Nah, name-nya apa? Misalkan name-nya nama. Oke, saya tutup. Kedua, alamat. Di alamat ada text area. Name-nya alamat. Ketiga, input type submit. Name-nya simpan. Oke, jika sudah, sekarang kita buat tampil datanya, berarti buat table baru. Sorry, saya buat di bawah table. Pertama ada nomor, nama, alamat, lalu yang terakhir itu ada aksi. Nah, di sini oke, untuk tampilan dari view-nya seperti ini, kita manggilnya tetapi di controller. Nah, itu konsep MVC seperti itu. Kita manggilnya sebuah controller, tapi karena kita udah load, saya sudah load di sini, jadi yang akan tampil yaitu tampil data.php yang ada di folder view. Nah, sekarang kita udah tampilkan. Langkah selanjutnya kita akan buat tampilkan data yang ada di database ke table di sini.
Oke, coba teman-teman buat sebuah model. Nah, ini model itu berarti dia bakal berkenalan langsung dengan sintak-sintak dari MySQL. Nah, di sini saya buat data underscore model. Nah, data model ini kita buat lagi PHP kelas data underscore model extend CI model functionnya misalkan kita tampil data. Oke, nah tampil data ini misalkan kita masukkan return $this db get. Nama tabelnya apa nih punya kita tadi? Nama tabelnya data. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk ke controllernya lagi. Nah, di controller kita buat sebuah function yang namanya construct. Construct ini berarti dia general. Misalkan kita memanggil sebuah model di sini, maka akan berlaku ke semua function. Oke, di sini kita buat parent construct. Kita panggil kita panggil model yang tadi kita buat, $this model data model, $this load model, nama modelnya data model. Oke, jika sudah, sekarang kita di function index buat lagi misalkan $data isinya record sama dengan isinya berarti $this data model. Nah, nama functionnya apa nih yang tadi kita buat? Nama functionnya berarti tampil data. Kita copy, kita paste. Nah, seperti ini. Nah, nanti $data ini kita tampilkan juga di sini. Jadi nanti kita bisa akses. Ini kan kita sudah load view tampil data, lalu kita akan passing datanya dari nilai atas kita tempel di bawah agar bisa diakses pada tampilan view sini. Oke, seperti contoh, saya akan panggil datanya for each $record result as $view. Kita buat $no sama dengan 1. Di sini kita echo. $no plus echo $view echo $view yang isinya nama table tadi, misalkan nama dari sini yaitu nama field yang tadi kita buat. Nah, nama fieldnya saya buat nama di sini. Oke, misalkan yang kedua ada alamat. Jangan lupa pakai titik koma. Nah, untuk aksinya di sini kita close span 2 dulu. Di sini kita masukkan anchor. Anchor itu sama aja seperti ahref, cuman di sini karena kita bawaan code igniter sudah ada fungsi yang khusus namanya anchor.
Di sini di echo dulu, echo anchor. Nah, di sini href-nya apa? Misalkan delete slash dot dollar view id delete. Nah, ini untuk yang akan ditampilkan di URL, yaitu nama getnya delete, lalu yang ditampilkan $view id, lalu ini yang ditampilkan untuk isinya. Saya akan copy, paste, lalu sini ada update, edit. Oke, jika sudah, teman-teman coba refresh. Nah, kita masih ada yang error nih di sini. Kita akan cek satu persatu. Saya akan isi dulu untuk datanya. Misalkan namanya Agung, alamatnya di Bogor. Nah, sekarang kita akan cari nih yang salah di bagian mana. Result di sini pakai tutup kurung ya. Nah, kurungnya 2, saya lupa nggak masukin. Nah, kita refresh kembali. Nah, kita udah tampilkan data ya, yang ada di isi dari tabel data, kita udah tampilkan di sini. Misalkan saya mau tampilkan satu lagi, berarti sisipkan lagi. Misalkan Iko, Oki, klik go, kita refresh. Nah, ini udah tampil. Berarti untuk sintaks simpan menggunakan coding meter sudah berhasil. Sekarang kita akan membuat fungsi sintaks simpannya bagian sini. Oke. Nah, sekarang kembali ke source kodenya. Nah, pada tampilan data ini, coba teman-teman tambahkan di atasnya echo open form data slash simpan underscore data. Nah, kita refresh. Ada yang error ya. Sorry, ini kebalik. Form underscore open. Nah, seperti ini. Jadi form underscore open itu sama aja sintak HTML, yaitu form action. Actionnya kemana nih? Nanti kita akan actionnya ke halaman controller yang memiliki function simpan data. Jadi untuk sintak HTML ini sudah tersedia juga di coding meter. Nah, caranya hanya seperti ini. Nah, untuk tutup formnya kita buat di bawah. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita buat ke data model. Data model, sekarang kita buat function lagi. Simpan data. Di simpan data ini kita harus membuat sebuah array terlebih dahulu agar nilai-nilai datanya bisa kita simpan. Seperti contoh, saya buat $data sama dengan array. Nah, di sini nama filenya apa nih? Misalkan nama. Nama diisi oleh $this input post. Name-nya apa? Tadi kita name-nya nama ya. Nah, koma, karena ada 2 berarti kita copy saja di sini. Oke, saja. Di sini kita ganti jadi alamat. Nah, yang sini juga kita ganti jadi alamat, karena name-nya tadi alamat. Nah, nama ini dapat dari mana? Terus nama yang di sini dapat dari mana? Kalau nama yang pertama ini kita dapat dari nama file di database. Contoh ini nama filenya itu yaitu nama alamat. Berarti untuk isinya itu nama dan alamat. Lalu this input post, berarti ini dapat dari input type text yang bernamenya nama dan ini namanya alamat, seperti itu. Lalu kita buat $this db insert
Nama tabelnya apa tadi? Data, berarti koma, dolar, data. Nah, seperti ini. Lalu kita akan panggil fungsi ini di data sini. Nah, berarti kita buat tadi function. Functionnya tadi apa? Ditampil data, simpan data ya. Nah, kita copy. Karena dia actionnya ke sini, berarti kita harus buat namanya functionnya simpan data. Nah, kita panggil $this data model. Lalu simpan data. Simpan data ya. Nah, oke. Jika sudah titik koma, lalu kita redirect. Redirect ini sama aja kayak header location, cuman di sini udah ada fungsi dari coding editornya. Nah, di sini namanya index.php/data. Seperti ini. Oke, jika sudah, coba teman-teman tes atau buka lagi di browsernya. Saya mau nambahkan misalkan pokok halamannya asal, saya kirim. Wow, index.php. Oh, ini berarti indeksnya kita nggak usah dicantumkan lagi, langsung saja ke data. Nah, seperti ini. Saya mau tambahkan lagi PO YU. Oke. UI OP. Oke, untuk latihan kita pada hari ini menampilkan data dan simpan data cukup sekian. Kita membuat 3 file. Yang pertama file dari controller, lalu file dari view, lalu file dari model. Saya akan jelaskan. Pada bagian function construct ini berarti kita telah meload semua data model. $this load model data model. Berarti kita sudah meload isi dari semua data model di sini. Saya simpan di function construct. Kalau saya panggilnya hanya di function index, berarti di function simpan data untuk data model ini tidak berlaku. Karena saya ingin membuat ini general, berarti saya simpannya di construct seperti itu. Lalu ditampil data. Nah, kita mungkin baru tahu ya fungsi-fungsi kayak gini. Nah, ini di sini ada result. Resultnya ini bisa kita tempel di sini juga aslinya. Kita bisa tempel result sama saja. Mau ditempel di sini boleh, mau ditempel di sini boleh. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan, ini $record dapat dari mana nih? Nah, $record ini hasil passing dari controller. Nah, kita membuat $data yang isinya record, lalu kita tempel $data ini di sini, dan kita panggil record ini dengan $record. S-nya view, jadi kita telah menjadikan $record ini jadi view. Nah, cara pemanggilannya $view nama, $view alamat. Nah, ini untuk tampil data. Return, harus memakai return karena untuk mengembalikan nilai kita belum mencetaknya, nanti kita cetaknya ditampilkan data, jadi harus di return terlebih dahulu. Lalu untuk simpan data seperti ini. Oke, jika sudah, nanti kita akan buat delete dan edit pada materi selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan